Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ila madyana akhahum syu'aiban, dan kepada bangsa Madian Allah utus saudara mereka. Kalimat saudara mereka bahwa Syu'aib itu tidak asing bagi bangsa Madian. Artinya bangsa Madian itu tahu dari kecil bagaimana Syu'aib ini tumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa, kemudian menjadi nabi. Syu'aib itu diambil dari saudara mereka sendiri, dari kaum Madian sendiri, dan kaum Madian tahu siapa Syu'aib. Bahkan di antara para nabi dan rasul yang disebut dengan Khatibul Anbiya, oratornya para nabi, adalah Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ini kalau ngomong itu bahasanya fasih, bahasanya indah, kedalaman bahasanya luar biasa, maka disebut Khatibul Anbiya, khatibnya para nabi, Nabi Syu'aib ini. Nah, di sini Allah mengatakan wa ila madyana akhahum syu'aibah, dan kepada penduduk Madian Allah utus saudara mereka Syu'aib. Siapa Syu'aib itu? Menjadi khilaf para ulama tentang siapa Syu'aib itu. Ada yang mengatakan Syu'aib itu adalah cucunya Nabi Lut. Jadi Lut itu punya dua putri yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan bersama Lut ketika negeri Sodom dihancurkan Allah, dan istrinya tidak selamat karena istrinya Nabi Lut itu kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan permisalan wanita-wanita kafir dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah istrinya Lut. Jadikan permisalan istrinya Lut dan istrinya Nuh. Tetapi dua putri Lut itu selamat bersama Lut. Kemudian karena Allah selamatkan Lut dan putrinya, maka dia pun kemudian kembali bergabung dengan pamannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari situlah mereka hijrah menuju Syam. Lah salah satu putri Lut ini kemudian punya anak namanya Syu'aib. Jadi Syu'aib itu putra dari putrinya Nabi Lut. Ini salah satu pendapat. Ada juga yang mengatakan bahwa dia bukan putra dari putrinya Nabi Lut, tapi memang dia asli Madian, di mana Allah Subhanahu wa taala utus Syu'aib ini satu di antara orang yang mengikuti agama Ibrahim, karena dia juga ikut hijrah bersama Ibrahim dan dia mengikuti agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah Madian ini terletak di Hijaz. Madian itu masih terletak di Saudi sana. Dan Nabi SAW pernah melintasi Madian. Artinya dari Madinah dekat kalau ke Madian itu. Dan negeri Madian itu masih berdekatan dengan negeri Sodom yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan homoseksual. Karena jarak Nabi Syu'aib baik secara tempat ataupun waktu itu tidak jauh dengan Nabi Lut, tidak jauh. Karena di antara Nabi Lut dengan Nabi Syu'aib itu tidak ada Nabi, tidak terpisah dengan Nabi. Setelah Lut langsung Syu'aib, sehingga jaraknya itu dekat, jarak waktunya dan jarak tempatnya juga dekat. Artinya kaum Madian ini, orang-orang tua mereka minimalnya menyaksikan ataupun mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan negeri Sodom, dan itu pelajaran harus bagi mereka. Di sini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah utamakan negeri Madian ini dengan pusat pertanian. Jadi mereka itu suka bertani dan suka berdagang, dan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka luar biasa. Pertaniannya subur dan perdagangannya untung. Cuman masalahnya
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan yang besar kepada perdagangannya, memberikan keuntungan besar kepada pertaniannya, mereka selalu curang dalam berdagang. Jadi kaum Madyan ini terkenal kecurangan dalam berdagang. Dari sini menunjukkan tantangan dakwah Nabi Syuaib ini bukan hanya mengajak manusia meluruskan tauhid, tapi juga meluruskan muamalahnya. Beratnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 penyimpangan yang harus diluruskan oleh Nabi Syuaib terhadap kaumnya. Pertama, Allah mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini penyimpangan pertama kaum Nabi Syuaib. Kesyirikan, menyembah Aikah. Sekali lagi, Aikah itu pohon yang disembah. Lah di sini orang-orang Madian itu menyembah pohon Aikah. Makanya Allah mengatakan kadzabat ashabul aikatil mursalin. Dalam surah Al-A'raf, Allah telah mendustakan apa? Ashabul aikatil mursalin. Orang-orang Aikah, maksudnya para penyembah pohon Aikah itu telah mendustakan para rasul. Kenapa para rasul? Bukankah yang diutus kepada ashabul Aikah cuma 1, Syuaib saja? Kenapa menggunakan bahasa para rasul? Harusnya 1 rasul saja. Inilah bahasa Quran. Siapapun yang mendustakan 1 rasul, maka dia telah mendustakan banyak rasul. Itu artinya. Ini penyimpangan pertama ya. Bangsa Madian itu para penyembah berhala, penyembah pohon. Dan ini tugas Nabi Syuaib untuk meluruskan akidah itu. Karena sebelumnya mereka itu berada di atas agama Ibrahim. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan tersesat. Dan syaitan menyesatkannya. Ini yang pertama. Kemudian penyimpangan yang kedua, wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan kepada kaumnya, dan janganlah kamu kurangi takaran dan juga timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik alias makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan kalian. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qis wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. Ini kecurangan kedua. Penyimpangan kedua kaum Madian apa? Curang dalam berdagang, curang dalam bermuamalah. Makanya Allah mengatakan apa? Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka, kecelakaan bagi orang-orang yang mutaffifin. Siapa mutaffifin itu? Kalau dia jadi penjual, kalau dia posisinya penjual, dia kurangi tuh takarannya, kurangi literannya, kurangi meterannya, dia kurangi itu kalau dia jadi penjual. Kalau posisinya dia pembeli, dia tak mau dikurangi, tambah. Inilah yang dilakukan kaum Syuaib itu seperti ini, curang dalam berdagang. Mereka adalah mutaffifun. Ya, jadi kalau jadi pedagang suka ngurangi leteran, ngurangi timbangan, ngurangi meteran, tapi kalau jadi pembeli pengennya ditambah, pengennya minta korting, pengennya minta diskon. Nah ini, jadi tidak berkah ya, penjualannya. Kemudian yang ketiga di antara penyimpangan kaum Syuaib adalah wala ta'tsau fil ardi mufsidin.
Kata Nabi Syuaib, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Dari sini kata para ulama tafsir bahwa kebiasaan Madian itu, mereka adalah para perampok padang pasir. Jadi kebanyakan mereka itu para perampok. Jadi kalau ada musafir yang hendak berjalan ke negeri yang lain dan tidak ada jalur kecuali lewat Madian, habislah itu barang itu, dirampoknya. Dan ini dihadapkan ketiga persoalan nih Nabi Syuaib ini. Ya, dia menghadapi kaumnya yang melakukan persekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melihat kecurangan dan kerusakan muamalah keseharian mereka dalam usaha dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, mereka adalah para perampok. Bayangkan, seorang nabi diutus kepada umat yang rusak dari semua segi. Makanya wajar Allah Subhanahu wa taala memilih siapa? Syuaib, karena Syuaib itu khatibul anbiya. Fasih, ucapannya itu fasih, lembut, ya, orator gitu kan. Karena kaum yang dihadapinya ini rusak dari semua segi. Akidahnya, muamalahnya, akhlaknya, tiga-tiganya rusak. Maka di sini ikhwafil muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam surah Hud ayat yang ke-85, baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafidh. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu beriman kepada Allah, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Jadi Nabi Syuaib dari awal dia terus menasihati, sembahlah Allah, adilah dalam timbangan, jangan suka curang, jangan ngerampok, ya, dinasihati itu. Yang halal itu lebih baik dibandingkan yang haram. Karena apa? Nabi Syuaib ini melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemakmuran kepada mereka. Mereka itu bukan, Madian itu bukan negeri yang miskin, bukan. Yang harus merampok itu, enggak. Yang harus meminta-minta, mereka Allah berikan kekayaan yang cukup. Ya. Tetapi mereka tidak bersyukur dengan itu. Makanya kemudian teruslah Nabi Syuaib ini menasihati mereka, mulai meluruskan tauhid, meluruskan muamalah ekonomi, termasuk juga meluruskan akhlak mereka. Kita lihat jawaban kaum Syuaib ini. Kaum Syuaib mengatakan, ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Hei Syuaib, apakah agamamu, keyakinan yang kau bawa kepada kami, yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, au an naf'ala fi amwalina ma nasha, ataupun melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki. Nih kaum Nabi Syuaib nih kayak gitu tuh. Dia mengatakan, hai Syuaib, ngapain agamamu mengatur-ngatur kami gitu maksudnya. Masuk ke sholat, masuk ke masalah ibadah, masuk ke muamalah, masuk ke macam-macam gitu kan. Seolah-olah agama itu lain dan urusan dunia itu lain. Kemudian, innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun lagi pandai. Ini bukan memuji, ya. Ini menghina. Memang kesannya memuji. Oh, kamu memang pandai nasihati kami, kamu memang bijak nasihati kami. Dan begitulah hakikat dakwah gitu. Konsekuensi dakwah itu pasti ada orang yang merendahkan, mungkin dengan bahasa pujian atau memang dengan bahasa yang vulgar gitu, memang merendahkan. Maka berusaha akhirnya Nabi Syuaib pun mengatakan, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu alaihi unib. Maka Syuaib menjawab, wahai kaumku, terangkan kepadaku
jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi rizki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kalian terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya petunjuk Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Kata Syuaib, aku menasihati kalian itu loh hanya karena sayang, supaya kalian itu baik. Karena terkadang orang yang menasihati itu disalahpahami kan. Nabi Syuaib demikian. Dia mengatakan kepada kaumnya, aku ini loh menasihati kalian karena ini perintah Allah, aku hanya memperbaiki kalian saja, dan ini Allah yang perintahkan, dan aku hanya bertawakal kepada Allah, dan kepada Allah lah kami kembali. Kemudian Syuaib juga mengatakan, ya wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qaumi nuhin au qauma hudin au qauma salihin wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Maka ini kalau pertama dengan cara lembut, Nabi Syuaib jemput nih yang pertama kan, saya ini datang karena ingin memperbaiki kalian supaya kalian baik, dan saya mendakwai kalian itu karena Allah yang perintahkan. Lembut kan bahasanya, enggak mempan juga nih. Nah, mulailah naik sedikit nih. Ya, antum kan gitu ya, nasihati nggak dengar, mulai itu naik itu. Ya. Maka kata Nabi Syuaib, wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu akan ditimpa siksa seperti menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, sedangkan kaum Lut yang diazab itu tidak jauh jaraknya dari kamu. Diingatkan dengan adab. Ya, naik lagi dia tingkatan nasihatnya. Maka Nabi Syuaib mengatakan, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mohonlah ampunan kepada Allah Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Sampai di sini nasihat Syuaib. Subhanallah, nasihat yang luar biasa. Tapi lihat bagaimana jawaban kaumnya. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa wa laula rahtuka larajamnak. Hei Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kau katakan itu, sedangkan kenyataannya kami memandang engkau ini seorang yang lemah antara kami. Kalaulah bukan karena kelompokmu, larajamnak, tentu kalaulah bukan karena keluargamu, tentu kami akan rajam engkau. Wa ma anta alaina bi aziz, sementara engkau pun bukan seorang yang berpengaruh sekali di lingkungan kami. Lihat jawabannya, ngeri ya. Jawabannya langsung mematahkan Nabi Syuaib. Pura-pura nggak paham, kurang paham gimana lagi? Gamblangnya Nabi Syuaib ini berdakwah. Kata Syuaib, jangan sembah selain Allah, jangan kalian mengurang takaran literan, jangan kalian merampok, ya kan? Saya ini diperintahkan Allah untuk memperbaiki kalian. Saya ini hanya meminta taufik dari Allah untuk kesadaran kalian. Dan kalian sudah tahu bahwa dihancurkan kaum-kaum sebelumnya yang paling dekat kaum Lut. Kalian juga mendengarnya. Kurang jelas gimana? Ya, mereka mengatakan kami nggak paham apa yang kau katakan, katanya. Pura-pura nggak paham. Akhirnya apa? Mulai cari celah-celah ini, celah kelemahan Nabi Syuaib ini, dan mengatakan kepada Nabi Syuaib, karena keluargamu saja saya ini menghargai. Coba kalau bukan begini dan begitu, tentu begini, kayak gitu kan? Dan kamu juga siapa? Kamu ini bukan siapa-siapa. Nah, ini mulai nih merendahkan. Ya. Maka Nabi Saleh menjawab,
Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah wattakhadtumuhu wara'akum dhahriyan inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu. Ketahuilah pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Dari sini nih, Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam terus menasihati, menanamkan akidah, menanamkan akhlak, menanamkan muamalah yang adil. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan memang mereka kufur. Maka datanglah untuk menutup, datanglah janji yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka. Akhirnya Allah mengutus Jibril. Kemudian Jibril berteriak dengan satu teriakan. Apa yang terjadi? Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Maka mereka pun mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Coba, mereka mendengar suara yang memekik, suara Jibril, kemudian masuk ke telinga-telinga mereka, menghancurkan gendang-gendang mereka. Akhirnya mereka jadi bangkai di rumah-rumah sendiri. Ya, itulah hukumannya kepada kaum Nabi Syuaib